lalu bagaimana untuk kontrol dari penyaluran bansos ini sendiri? Karena banyak permasalahan di lapangan yang ditemui adanya pemotongan seperti itu yang dihadapin, yang didapatkan oleh masyarakat yang seharusnya berapa, tapi yang didapatkan masyarakat kurang dari jumlah yang seharusnya. Ya seharusnya, karena yang namanya pemotongan itu di luar sistem ya. Sistem itu bagaimanapun baiknya sistem, itu tergantung kepada siapa yang orang pelaku sebagai bagian dari sistem itu. Kalau mentalnya bagus, integritasnya tinggi, komitmennya kuat, apalagi dalam masa pandemi ini mereka juga punya empati, gitu ya, pasti itu tidak terjadi. Tetapi namanya manusia, ya ada saja satu dua yang kelakuannya di luar harapan kita kan. Nah, kalau semacam ini terjadi, sebaiknya itu yang berjalan kontrol sosial ya. Karena kalau sistem yang kontrol tidak jalan, sistem yang kontrol tidak jalan, itu harus kontrol sosial. Caranya bagaimana? Ya teriaklah itu mereka yang dipotong seharusnya. Teriak-teriak aja. Oh sekarang medianya untuk teriak banyak kok. Kalau tidak bisa dimuat di koran ya teriak aja di media sosial. Pasti akan kita respon kan. Nah ini sebetulnya tugas besar kita adalah bagaimana menghidupkan kembali atau memperkuat kembali social control masyarakat ini. Masyarakat jangan takut, terutama mereka yang terdampak langsung atau yang jadi korban langsung, itu untuk berteriak. Kalau jangan beralasan, karena saya tidak punya hotline-nya untuk menghubungi aparat, tidak usah. Ya, muat aja di WA, grup WA atau di medsos. Nanti ketahuan saya pasti akan saya tindak lanjuti itu. Baik. Karena kita juga berkepentingan bagaimana bantuan itu betul-betul harus sampai di mereka yang memang berhak, tidak boleh dikutil atau dicopet oleh siapapun, apalagi itu dilakukan oleh pelaku-pelaku yang seharusnya mengawal dari bansos itu. Karena itu saya beberapa hari ini kan selalu turun ke lapangan untuk ngecek, termasuk tidak jalannya mesin birokrasi ketika dia harus tercatat dengan baik mereka-mereka yang terdampak ini dan termasuk yang miskin betul, tapi ternyata tidak bisa berada di dalam DDKS, ya akibatnya mereka tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya dia terima dan seterusnya. Ini kita sisir betul agar kita harus memastikan bahwa apa yang menjadi niat baik dari Presiden, kebijakan-kebijakan yang sangat pro kepada yang pro kepada mereka-mereka yang terdampak, terutama termasuk yang memang miskin, itu betul-betul sampai kepada mereka yang berhak. Baik. Saya kira itu. Pak Menko, baru-baru ini juga Menko PMK membentuk sekretariat bersama Pentahelix. Ini bisa dijelaskan seperti apa Sekber Pentahelix ini dan program-programnya ke depan seperti apa, Pak? Sebetulnya Pentahelix itu sudah berjalan, sudah sangat lancar dan baik ya. Kemudian pada rapat kabinet terbatas kemarin, Bapak Presiden menyinggung kembali dan memerintahkan kepada saya sebagai Menko PMK untuk mencoba mereorganisasi kembali, mengkonsolidasi ya, mengkonsolidasi. Pentahelix itu sebenarnya suatu pendekatan penanganan bencana ya, termasuk bencana non alam yang sekarang COVID-19 ini, dengan melibatkan 5 komponen strategis. Ya. 5 komponen strategis itu siapa? Yaitu pemerintah, kemudian sektor swasta, kemudian dunia perguruan tinggi, dan kemudian civil society, dan yang terakhir adalah media massa dalam hal ini. Jadi 5 ini mereka harus dilibatkan secara intens dan saling berjalin berkelindan satu sama lain untuk saling memperkokoh, untuk membangun sebuah gerakan yang simultan dan kompak untuk penanganan wabah ini. Itu yang intinya ya. Karena kita tidak mungkin, pemerintah juga harus jujur mengakui bahwa masalah ini tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah sendiri tanpa melibatkan elemen-elemen yang ada. Misalnya sektor swasta sangat dibutuhkan, terutama di dalam memfasilitasi berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang
yang ekstra ini termasuk juga tentu saja mereka lah yang karena mereka memang pelaku usaha, tentu saja dunia usaha ini baik dia juga karena terdampak, tapi dia juga harus ikut turun tangan. Misalnya apa? Misalnya dengan kondisi sekarang ini mereka juga harus berkorban, sektor swasta ini misalnya menghentikan produksinya gara-gara oksigennya yang selama ini menjadi salah satu piranti lunak dari sektor produksi itu harus berhenti, dialihkan untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit dan mereka yang melakukan isolasi mandiri. Ini kan tidak mungkin tanpa pengorbanan dari sektor swasta, ya kan? Kemudian ketika kita butuh mesin ventilator misalnya, banyak sekali pabrik-pabrik mesin yang harus berhenti dan digunakan untuk produksi mesin ventilator dan seterusnya. Begitu juga perguruan tinggi kan dibutuhkan tenaga konsepnya, kemudian kelompok cendekiawan karena tidak mungkin menyelesaikan kasus COVID-19 ini tanpa menggunakan pendekatan keilmuan, tanpa menggunakan pendekatan sains ya. Semuanya kan harus berdasar sains dan gudangnya sumber daya manusia di bidang sains itu ya perguruan tinggi gitu ya. Kemudian masyarakat sipil, civil society, baik itu yang berupa organisasi sosial kemasyarakatan maupun lembaga swadaya masyarakat atau kelompok filantropi, kan jelas itu peranan Muhammadiyah, peranan NU, ya, peranan Buddha Suci itu real ya kan mereka punya rumah sakit yang harus menampung mereka yang sakit, kemudian mereka juga mensuplai kebutuhan pokok dan seterusnya. Kemudian yang terakhir mass media, kita tidak mungkin bekerja COVID ini dengan baik tanpa dukungan media massa kan, terutama untuk melakukan sosialisasi, melakukan gerakan penyadaran, edukasi kepada masyarakat tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan COVID-19, dan yang tidak kalah penting melakukan filterisasi terhadap isu-isu yang menyesatkan, yang bisa mengganggu terhadap upaya kita untuk menanggulangi COVID-19 ini. Jadi sangat strategis. Dan ini harus betul-betul, kalau istilah Jawa itu saiyak saikoproyo, tidak boleh ada yang berjalan tidak kompak gitu, ibarat baris gitu, ketika yang lain menjejakkan kaki yang bagian kanan ya semua harus kanan gitu. Jangan ada yang kemudian juga kan yang kain kanan, yang satunya kiri aja udah kacau barisan ya kan ya, dan inilah yang harus kita upayakan, apalagi yang satu maju jalan, yang satunya mundur jalan kan jadi kacau. Nah ini harus kompak, inilah yang disebut dengan strategi atau pendekatan pentahelik gitu.